Rekaman guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, gadis-gadis, pemuda-pemudi, adik-adik yang dimana saja Anda berada, yang tak lupa saya hormati. Pada kali ini saya akan merequest satu pertanyaan dari subscriber saya. Pertanyaan ini yaitu bagaimana orang yang tidak memiliki tujuan. Sebelum saya membahas pertanyaan itu, saya akan ngobrol-ngobrol sedikit kepada Anda semua. Kenapa notifikasi subscriber saya tidak terlihat? Kalau mau berbicara, ya saya sedikit malu lah. Karena subscriber saya belum banyak, jam tayang pun belum banyak. Kalau saya berharap dari gaji YouTube, itu masih jauh ya guys. Karena subscriber saya yaitu baru ya 400 guys. Belum banyak lah. Kalau jam tayang yaitu baru 28 jam. Kalau channel saya mau dimonet oleh YouTube harus 4000 jam tayang. Dari 28 ke 4000 yaitu masih jauh ya guys. Tetapi saya akan tetap sabar. Ya guys. Maka dari itu guys, saya akan sering membuat video untuk mengejar jam tayang itu. Dan untuk Anda semua yang mempunyai request, Kak tolong jelasin ini, insya Allah kalau saya bisa, kalau saya mampu, saya akan merequest pertanyaan dari Anda semua. Sebelum saya melanjutkan ke video yang selanjutnya, yang saya tadi bicarakan, intro dulu guys. Ya guys. Udah ya guys intronya. Lanjut saja ke pembahasan topik yang akan saya bahas. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf ya guys, dikarenakan saya lagi sedikit gak enak badan. Maka dari itu mata-mata saya keduanya sedikit sipit. Tapi saya akan tetap merequest pertanyaan dari subscriber saya. Bagaimana orang yang tidak memiliki tujuan? Kalau menurut saya pertanyaan ini itu susah-susah gampang. Susahnya itu pertanyaan ini bisa masuk akal maupun tidak masuk akal. Jadi orang yang tidak memiliki tujuan. Jadi maksudnya apa tuh? Ya tapi gak apa-apa lah. Kalau gampangnya, orang yang tidak memiliki tujuan pasti mereka tidak akan mendapatkan sesuatu hal. Karena orang sukses pun bisa sukses dikarenakan mempunyai tujuan. Orang yang menggapai sesuatu karena awalnya memiliki tujuan. Tetapi guys, kalau menurut saya, sebejat-bejatnya pun manusia pasti memiliki tujuan. Namun terkadang mereka suka lupa terhadap tujuannya, bahkan mereka melupakan tujuannya. Namun yang menjadi faktor-faktor sebab-sebab mereka melupakan tujuannya, ada apa di dalam diri mereka? Langsung saja ya guys. Faktor yang menyebabkan mereka lupa dan melupakan tujuannya, yang pertama yaitu faktor tidak ada dukungan. Yang kedua, faktor apa? Faktor pergaulan. Langsung saja, faktor tidak ada dukungan terbagi 3 bagian. Yang pertama, dukungan dari keluarga. Yang kedua, dukungan dari sosial atau lingkungan. Yang ketiga, dukungan dari teman. Jadi begini guys, dukungan sangatlah berperan penting dalam hal apapun. Dikarenakan orang, apapun hal itu, tanpa dukungan sangat mustahil untuk menggapai sesuatu hal. Hanya sebagian orang yang bisa mencapai tanpa rintangan, bukan tanpa rintangan, tapi melewati rintangan tanpa dukungan. Itu hanya sebagian kecilnya orang bisa melewati itu. Namun ya guys, yang harus kita perhatikan, yang pertama itu faktor dukungan. Namun siapakah yang mendukung kita? Maka dari itu guys, yang pertama dukungan itu datangnya itu dari keluarga. Terkadang semua orang kepada kita selalu memandang sebelah mata. Ini sudah menjadi kata yang sangat tidak aneh ya guys, memandang sebelah mata.
terkadang orang-orang selalu memandang sebelah mata ketika kita ingin menjadi lebih baik. Itu catatan. Karena guys, orang terdekat pasti mengetahui apa hal kebiasaan kita, keseharian kita, apa yang kita lakukan. Pasti mereka memandang kita seperti ini. Ya mana mungkin dia bisa menjadi orang sukses. Ya mana mungkin dia bisa menjadi presiden, bisa jadi dokter, bisa jadi TNI. Tetapi semua itu tidak menutup kemungkinan. Itu adalah faktor dari keluarga. Yang namanya keluarga, tindakan yang paling baik, walaupun mereka tidak setuju, mereka merasa tidak yakin, janganlah kita tidak mendukung mereka, tetapi tindakan yang paling baik itu adalah mendukungnya. Nomor kedua yaitu faktor sosial atau tidak ada dukungan dari sosial. Yang namanya sosial ataupun lingkungan itu terjadi terhadap keseharian kita. Contohnya, orang terkadang selalu memandang kita, ya mana mungkin si dia kecilnya aja seperti ini, kecilnya seperti ini, dia itu bandel, mana bisa jadi presiden, mana bisa jadi TNI, mana bisa jadi dokter, apapun hal yang lainnya. Itu pun bisa dipandang sebelah mata oleh orang lain. Yang ketiga yaitu tidak ada dukungan dari teman. Yang namanya teman pasti mengetahui keseharian kita ketika kita main maupun ketika kita di sekolah. Ya, dia itu di sekolahnya itu pendiam, di rumahnya itu ya begini saja. Mana mungkin dia bisa jadi TNI, mana mungkin. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan. Nomor kedua guys, yaitu yang pertama faktor tidak ada dukungan, yang kedua faktor pergaulan. Yang namanya faktor pergaulan itu terjadi terhadap kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita pagi, siang ataupun malam, kalau kita bersamaan dengan orang yang rajin, bersamaan dengan orang pemalas, bersamaan dengan orang yang suka olahraga, bersamaan orang yang suka musik, kita bisa terbawa ataupun terjerumus terhadap hal itu. Contohnya, kalau kita terbiasa dengan orang yang malas, dalam keseharian kita bersama dengan orang yang malas ataupun orang yang suka tidur, bukan suka, pasti semua orang juga suka tidur, namun tidurnya sangat berlebihan. Ya, kita pasti ada pandangan atau kita pasti ada perkataan, ya si dia juga begitu saja tiap hari tidur, tidak punya tujuan. Ya pasti di dalam dirinya itu pasti berbulak-balik atau hatinya itu bertengkar antara nafsu dan keimanan. Lebih baik saya mah ikutin dia lah, ataupun yang kuat imannya, ya kita fokus terhadap tujuan kita. Kalau kita keseharian kita bersama dengan orang yang suka olahraga, insya Allah kita pasti ada yang namanya dorongan hati ataupun sentuhan hati, ya saya mau olahraga bersama dia. Tetapi guys, bukan berarti di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita tidak boleh berteman dengan orang pemalas. Namun kita harus bisa membatasi hal itu, dikarenakan apa? Dikarenakan kita mempunyai tujuan. Yang namanya tujuan itu bisa terjadi dalam hal sehari-hari. Bila mana kita tujuan ingin tercapai, ya kita harus bersama dengan orang yang memiliki tujuan. Jadi kesimpulannya begini guys. Terima kasih untuk kalian atau subscriber saya yang sudah memberikan pertanyaan ini, bagaimana orang yang tidak memiliki tujuan. Kesimpulannya begini, sebejat-bejatnya pun orang tidak mungkin tidak memiliki tujuan. Mereka memiliki tujuan terkadang, namun mereka suka lupa terhadap tujuannya, bahkan melupakan tujuannya. Faktor mereka lupa terhadap tujuannya, yang pertama yaitu mereka tidak ada dukungan. Yang kedua, pergaulan. Yang parah itu dari faktor pergaulan. Ya, kalau kita menginginkan sesuatu, yang namanya dukungan itu pasti ada. Namun sebagian orang yang tidak ada dukungan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.